Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saya Dr. Gamal dari fraksi PKS Dapil Jatim 5 Malang Raya. Pertama, terkait dengan tantangan etos kerja. Kalau kita perhatikan manifest penerbangan dari Indonesia ke Tiongkok atau sebaliknya, sebuah pemandangan kontras terlihat jelas. Sekitar 10% penumpang yang memegang paspor hijau, sementara 90% sisanya adalah warga negara asing asal Tiongkok. Mereka bergerak masuk ke berbagai sektor industri kita, mengisi ruang-ruang produktif dari level strategis hingga level teknis bawah. Pertanyaan mendasarnya, mengapa itu terjadi dan mengapa Indonesia menjadi magnet yang begitu seksi bagi mereka? Jawabannya menurut saya berada pada satu titik ekstrim, yaitu kompetisi. Ada satu push faktor saya lihat di Tiongkok. Di negara asalnya mereka terjebak dalam fenomena ekonomi yang disebut dengan involution atau dikenal dengan Neijuan, sebuah kompetisi domestik yang luar biasa brutal. Kultur kerja ekstrim seperti pola 996, bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam 6 hari dalam seminggu. Di Amerika pun misalkan Elon Musk mempromosikan bekerja 80 sampai 100 jam per minggu. Bahkan di Jepang pun sekarang Perdana Menteri yang mengatakan dia sudah menyingkirkan gagasan work life balance. Saya akan bekerja, dan bekerja. Apa korelasinya dengan konteks KP2M? Ketika tenaga kerja kita memutuskan untuk menjadi pekerja migran, mereka harus memiliki daya saing global dan harus siap dengan kompetisi global yang brutal tersebut. Dengan demikian, pelatihan bukan soal skill saja, tapi juga soal etos kerja yang harus dibangun. Karena Bapak mendorong tenaga kerja kita untuk bersaing di tingkat global. Lalu kedua, saya berharap KP2MI tidak berhenti dalam konteks pelatihan, penempatan, pelindungan. Dibutuhkan sekarang inovasi-inovasi dalam konteks penguatan pekerja migran kita. Misalkan mengadopsi turnkey project Tiongkok. Di Tiongkok itu mereka membawa satu paket modal, teknologi, hingga tenaga kerja teknis dari negara asal untuk mengejar target pembangunan yang sangat cepat. Jadi saya pikir kerjasama dengan Danantara dan berbagai kementerian lembaga menjadi determinan faktor yang krusial. Ketiga, kami mendorong kenaikan G2G. Saya lihat ada satu bisnis proses yang perlu dimodifikasi dalam program SMK Go Global ini. Jadi perkuat G2G dan kerjasama G2B bisnis, sehingga pelatihan nanti didasarkan pada job order yang sudah bekerja sama, sehingga pelatihan bisa diberikan kepada pekerja-pekerja yang sudah memiliki kejelasan penempatan. Saya pikir itu penting untuk memitigasi resiko besarnya anggaran untuk pelatihan yang tidak terkonversi menjadi penempatan. Kenapa ini penting? Karena G2G masih menjadi skema paling aman secara pelindungan. Tetapi kalau kita lihat volumenya relatif kecil dibanding narasi peluang kerja luar negeri. Total layanan G2G 2025 sampai 2029 dalam konteks pencapaian sekarang 10.409. Sementara potensi job order disebut 1.063.000, sehingga ekspansi G2G menjadi satu hal yang realistis dan krusial. Kemudian keempat, terkait dengan nama program SMK Go Global. Karena kalau kita perjelas, maka namanya menjadi sekolah menengah kejuruan Go Global jika yang dimaksud SMK dalam konteks pendidikan kita. Dan ketika nama itu disampaikan, dalam persepsi banyak orang dan kita, Bapak akan mendorong, memfasilitasi, serta bekerja sama dengan SMK-SMK untuk menyiapkan lulusan yang siap menjadi pekerja migran. Namun setelah saya membaca setiap lembar paparan yang Bapak siapkan dan mendengarkan paparan Bapak, SMK relatif belum terlibat secara signifikan. Bahkan kalau yang dimaksud peserta lulusan SMK, program SMK Global menargetkan 300.000 lulusan SMK dan 200.000 dari sektor umum. Dan kelima, terkait dengan gap pencapaian dan target. Pemerintah menargetkan misalkan 70.000 tenaga kerja ke Jerman, 50.000 SMK, 20.000 umum hingga 2029. Jika mau coba data evaluasi total capaian penempatan skema G2G ke Jerman dari tahun 2021 hingga pertengahan 2026 469. Menargetkan puluhan ribu penempatan dalam tahun ke depan ke negara dengan capaian yang masih minimal dalam beberapa tahun terakhir tampak kurang realistis. Termasuk dalam konteks SMK Go Global, saya mengusulkan rasionalisasi dan penguatan program guna mengejar target 500.000 CPNI. Penyesuaian kurikulum internasional harus diintegrasikan langsung sejak kelas 1 SMK, bukan baru dilatih secara hibrida atau boarding setelah lulus. Dan terakhir, terkait dengan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan program SMK Go Global tidak boleh sekedar berapa peserta lulus pelatihan, tapi harus mengukur secara rigid berapa peserta tersertifikasi, berapa masuk Siskop 2MI, berapa menjadi pekerja migran, berapa bertahan bekerja, berapa menerima upah sesuai kontrak, berapa yang mendapatkan pekerjaan decent work, dan berapa yang terlindungi dengan jaminan sosial. Bahkan lebih jauh lagi, bukan sebatas peningkatan jumlah pekerja migran, tapi harus mengukur aspek
decent work, sertifikasi yang diakui global, pelindungan, upah memadai, termasuk pada konteks sempurna PMI berdaya. Dan sebagai penguatan, target 500.000 harus diikuti oleh kontrak kerja yang memadai, atase ketenaga kerjaan yang siap, bantuan hukum, dan reintegrasi purna PMI. Karena jika tidak, resiko eksploitasi akan ikut membesar dalam capaian program SMK Go Global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.